di silsilah keturunan ini. Ma'asyiral muslimin jama'ah rahimakumullah. Lalu siapa Mughirah itu? Anak siapa Mughirah itu? Anak Qusay. Itulah yang disebut oleh di dalam Al-Barzanji, Ibnu Qusayyin wasmuhu mujamma'un summiya bi Qusayyin litaqasihi fi biladil quda'atil qasiyah. Mughirah itu anak bapak Qusay. Qusay itu nama aslinya sebetulnya Mujamma', namanya Mujamma'. Kenapa disebut Qusay itu Mujamma'? Summiya bi Qusayyin litaqasihi fi biladi. Karena dia suka mengembara, ya. Litaqasihi, karena dia suka mengembara ke negeri-negeri jauh. Suka merantau. Maka Nabi, silsilah Nabi ini suka merantau ya. Maka dianjurkan kita merantau. Ya. Buktinya Nabi dari daerah kelahirannya pergi dia ke daerah lain, merantau dia, suka mengembara dia. Ya. Bila di Qudha'ah, di daerah di negeri Qudha'ah yang sangat jauh sana. Sudah dia merantau mengembara ila an 'adahu Allah Ta'ala ila al-haramil muhtaram fahamahimah, sampai Allah mengembalikan dia ke tanah haram. Itu Mekah, maksudnya tanah haram itu. Dialah menjadi pengurus tanah haram itu, ya. Qusay ini. Lalu siapa Qusay itu? Anak Kilab. Siapa nama aslinya Kilab itu? Hakim. Nah, itulah yang disebut Ibnu Kilab bin wasmuhu Hakim bin Murrah bin Ka'b bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr wasmuhu Quraisy wa ilaihi tunsabul butunul Qurasiyah. Ya. Ya, Qusay itu anak Kilab, ya. Kilab itu nama aslinya Hakim. Hakim ini anak Murrah. Murrah ini anak Ka'ab. Ka'ab ini anak Lu'ay. Lu'ay ini anak Ghalib. Ghalib ini anak Fihr. Fihr ini nama aslinya adalah Quraisyun. Nama orang sebenarnya Quraisy ini. Maka karena Fihr namanya Quraisy, wa ilaihi tunsabul butunul Qurasiyah. Semua saat itu menisbahkan dirinya kepada nama Fihr ini, disebut menjadi nama satu kabilah Quraisy, bangsa Quraisy. Ma'asyiral muslimin jama'ah rahimakumullah. Wa ma fawqahu kinaniyun kama janah ilaihi al-katsir wartadha. Dan kabilah yang tertinggi itu adalah kabilah apa? Golongan yang tertinggi adalah golongan Kinaniyun, Kinanah, kama janah ilaihi al-katsir wartadha, sebagaimana kebanyakan pendapat daripada ulama. Ma'asyiral muslimin jama'ah rahimakumullah. Lalu Kinanah ini anak siapa? Kinanah ini anak Malik. Malik ini anak siapa? Anak Nador. Nador ini anak siapa? Anak Kinanah. Kinanah ini anak siapa? Anak Huzaimah. Huzaimah ini anak siapa? Anak Mudrikah. Mudrikah ini anak siapa? Anak Ilyas. Nah, Ilyas inilah wa awwalu man ahdal budna ilal harami ila rihabil haramiyah. Ilyas inilah yang pertama kali mengorbankan onta di pelataran tanah haram. Allahu Akbar. Di pelataran Masjidil Haram. Dialah yang pertama kali awwalu man ahdal budna, yang pertama kali mengorbankan budna onta ila rihabil haramiyah, di pelataran tanah haram. Ya Allah, Allahu Akbar. Artinya bukan Rasulullah saja. Dari pertama sudah ada begitu. Wa sumi'a fi sulbihin Nabi sallallahu alaihi wasallam zakarallahu ta'ala wa labba. Terdengarlah oleh Ilyas ini di tulang sulubnya, di tulang pinggangnya ini terdengar. Apa yang terdengar? Suara Nabi berzikir. Padahal Nabi belum ada. Coba bayangkan ya. Nabi belum ada, suara Nabi terdengar di tulang sulubnya Ilyas ini. Ya. Apa zikirnya Nabi? Zakarallahu ta'ala wa labbah. Mengatakan labbaik, labbaik. Labbah itu sama dengan labbaik. Maka kalau kita menyambut panggilan Allah dulu di alam arwah, di alam azali, labbaik, maka mesti kita akan naik haji. Itulah yang digaung-gaungkan, yang didengungkan oleh jamaah haji
labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Itu sebagai simbol kita pernah menyambut panggilan Allah Subhanahu wa taala. Labbaik, saya penuhi panggilanmu ya Allah. Itu arti labbaik. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Terdengar oleh Ilyas ini di tulang sulutnya zikir Nabi mengatakan labbaik ya Allah, labbaik ya Allah. Padahal Nabi belum ada. Lalu siapa Ilyas ini? Ilyas ini anak Mudhar. Lalu Mudhar ini anak siapa lagi? Anak Nizar. Nizar ini anak siapa lagi? Anak Ma'at. Ma'at ini anak siapa lagi? Anak Adnan. Wahaza silkun nazamat paraidu banani sunnati saniyah. Inilah rentetan-rentetan, susunan-susunan, silsilah-silsilah daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-sunnati saniyah, yang sesuai dengan hadis-hadis yang sahih. Maka di dalam perjanjian ini sesuai dengan sunnati saniyah, sesuai dalam hadis yang sahih. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Maka saya atau ulun ini gemar membaca ini Al-Barazanji ini. Ya, inilah sesuai dengan hadis sahih. Ya. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Kalau orang-orang tua kita dulu kalau pergi naik haji selalu membaca ini bergiliran ya. Warabuhu ilal khalil Ibrahim amsaka anhu syari'u abah. Rentetan-rentetan yang paling puncak adalah ilal khalil Ibrahim, sampailah silsilah Nabi kepada kekasih Allah yang bernama Nabi Ibrahim alaihi salam. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Maka bangsa Arab itu terbagi kepada tiga, Arab Ba'idah, Arab Aribah, dan Arab Musta'ribah. Arab Musta'ribah inilah silsilah dari silsilah Nabi SAW, silsilah dari Nabi Ibrahim alaihissalam yang dikenal dengan Arab Adnaniyah. Arab keturunan Nabi itu Arab Adnaniyah. Ya. Kalau Arab Yaman itu Arab Qahtaniyah. Orang Yaman memang tumbuh di negeri Arab itu. Ya. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Kembali kita kepada pembahasan ya. Warabuhu ilal khalil Ibrahim. Rentetan-rentetan dari puncak silsilah ini sampai kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Amsaka anhu syari'u abah. Tetapi Nabi SAW sebagai Nabi enggan dia untuk menceritakan dirinya di depan publik. Saya ini keturunan Nabi Ibrahim. Saya ini keturunan Nabi. Tidak pernah bercerita demikian di tengah-tengah umatnya. Nabi pemalu orangnya. Tetapi kalau sekarang belum jelas keturunannya sudah dikor-kor di tengah-tengah publik. Saya ini keturunan Sayyidina Umar. Saya ini keturunan Sayyidina Ali. Saya ini keturunan Nabi. Padahal itu belum jelas. Hanya sebatas pengakuan dan sebagainya. Kalau ditantang mau yang tidak sanggup dia, tidak berani, tidak menemukan dalil atau tidak berani tes DNA dan sebagainya. Nabi amsaka anhu syari'u abah. Nabi enggan untuk menceritakan bahwa saya ini keturunan Nabi. Tidak. Maka kata Nabi SAW, ada 4 perkara yang tidak bisa ditinggalkan oleh umatku nanti di akhir zaman. Padahal itu 4 perkara itu termasuk tradisi-tradisi jahiliyah yang saya tidak suka itu. Tapi nanti itu bergema nanti di akhir zaman itu. Mana yang Rasulullah SAW yang 4 perkara itu termasuk tradisi jahiliyah. Yang pertama kata Nabi, al-fahru bil ahsab. Orang yang membanggakan kasta leluhur. Itu yang pertama. Itu tradisi-tradisi jahiliyah. Yang kedua adalah at-ta'nu bil ansab. Sudah dia membanggakan kastanya, tentu merendahkan orang lain. Lalu yang ketiga adalah mengandalkan turunnya hujan dengan nujum. As-suqya bin nujum. Mengandalkan turun itu tradisi-tradisi jahiliyah. Lalu yang keempat adalah an-niyahah, meraung-raung menangisi jenazah yang sudah meninggal. Nah ini termasuk jahiliyah yang telah dibasmi oleh baginda Rasulullah SAW semuanya hidupnya. Tapi terjadi nanti akhir zaman kata Nabi SAW. Kalau kita lihat fenomena sekarang terjadi itu. Ada orang membanggakan nasabnya. Saya ini keturunan ini, saya ini keturunan ini. Sementara di sisi lain dia merendah-rendahkan orang lain. Ini termasuk sombong namanya. Sombong itu adalah sifat-sifat Allah, tidak boleh dimiliki oleh umatnya, hambanya. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah.
وعدنان bila raibin inda dzil ulumin nasabiyah, sampai kepada Adnan yang tidak diragukan lagi inda dzil ulum, menurut ulama-ulama ahli nasab, ila dzabih Ismail nisbatuhu wa muntama, sampai kepada nabi yang akan disembelih oleh ayahandanya, itu Nabi Ismail sallallahu alaihi wasallam. Nabi Ismail itulah dari silsilah keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka keturunan Nabi tidak bisa diragukan lagi, tidak bisa, ya. Inilah silsilah Nabi yang sesuai di dalam hadis sahih. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Jadi itu dia dari urutan silsilah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mungkin itu sajalah yang dapat kami sampaikan kepada jemaah sekalian. Kami akhiri wallahul muwaffiq wal hadi ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.